Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita simak dengan tanpa membenci siapapun. Bismillah, dengan niat menuntut ilmu lewat kajian Kiai Haji Idrus Romli. Langsung ke video. Di medsos tuh banyak pakar nasab tuh banyak sekali. Ini namanya fitnah akhir zaman, saudara ya. Ini luar biasa. Saya kira ini memang perlu menjadi program atau introspeksi, gimana kira-kira kita umat Islam yang mayoritas ini tidak hanya secara kuantitas kita ini muslim, tapi muslim yang berkualitas. Dan saya kira ini tanggung jawab kita semua, para kiai. Ini ada dari PWNU, YNU, juga ada dari Muhammadiyah, apalagi para habaib. Ini tanggung jawab kita. Ini di mana-mana, saudara. Belum lagi ya orang-orang yang hal-hal yang prinsip di dalam akidah itu gak paham. Itu banyak hal-hal yang prinsip di dalam akidah gak paham, itu banyak. Kalau cuma gak paham bahwa habaib zuriyahnya Rasulullah misalnya, itu kan gak murtad, gak kufur, gak apa, namanya gak paham. Orang gak ngerti Habib itu banyak. Orang ngertinya Habib yang terkenal paling Habib Syekh, Habib Rizik. Itu yang ngerti, yang taunya Habib, dan gak tahu Habib itu apa. Ya belakangan setelah fitnah ini, oh Habib itu keturunan Rasulullah. Ini belakangan. Kiai Idrus Romli saat berceramah di depan para kiai NU, Muhammadiyah dan para habaib berpesan, kita sebagai umat muslim yang mayoritas ini tidak hanya secara kuantitas kita muslim, tapi harus menjadi muslim yang berkualitas. Kiai Haji Idrus Romli dawuh, jika ada seorang muslim yang belum paham tentang habaib, bahwasanya habaib itu zuriyah Nabi, ya ndak apa-apa, nggak menjadikan seorang itu kufur atau murtad. Mari setelah ini kita dengarkan tausiah Gus Baha tentang awal mula adanya habaib di Indonesia. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610 ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kinten-kinten 600 tahun. Ya, 600 kinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar kinten 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam, termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu, kamu tidak usah kaget, karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di ini kepulauan King, nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah masuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo zuriyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak zuriyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, kesasar, pokoknya untuk sholat malam, akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, European atau ulama tuh, wong Yogyo wong Solo itu mesti asli meten kene. Mulane pesa ndak kreteng. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita. Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Paham. Iku Mas Bin barang si Jawa. Aku
kalau cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah, ini cerita malih tentang kajian. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati soheh. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Halaka ba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famana'ani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling kan wong Islam kok paten-tinaten tidak apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Semenang kalah sing duitnya semenang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina pasang, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh pasang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinawa, tukaran, kecewa, keraton, itu minggat. Akhirnya orang Islam yang Sulawesi, orang Pangeran itu berkeliaran itu. Berhubung sudah jadi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya doa pondok, doa gerak. Nah, mau tetap neng keraton, neng Taman Sari, terus demenan, terus malah repot. Nah, neng keraton aku penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulai nak ono kiai tukaran ning daerah, iku ape. Tapi nak minggat malah rapi. Mergo gak menyebar. Kudu aku ning kono. Dadi nek tukaran kudu ning ming. Iku nanti sampeyan. Nak minggat dadi udun ning kono. Seraman delok sejarah pondok-pondok gede ora karo kaya tukaran ta. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induke tukaran. Akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang kamu munafik. Loh, kalau keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak gak cocok akhirnya nyebar. King Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran mengikat Tuban. Itu penting, itu tadi kan. Cuma repot kadang tukaran rapi enggak lagi. Jadi ujung. Berarti aku mikirnya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi. Itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge bahwa ini alamu alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim. Yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang segak rai saya jelas. Murai ini, saya kadang murai Cino, ya kayak cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin dosen Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Mereka sih sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serak ketara arah. Paham?
Sehingga banyak zuriat Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah tidak kayak zuriat Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya tadi udah tua Cina, putri tempo Cina. Wes Cina kira ora tak perlu kanjeng. Saya itu ngajak berapa, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pepes turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jalal lah barang. Aku lalu ada tiga sering dibantah kayak gini. Kalau kandarani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karena ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Terus coba ada pula coba. Nah, ya itu kan Nabi tok Abu Jahal pula kenapa? Lah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingane cobaan. Dibaca ngene napa? Kok manene pakai aneh. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak to. Salat sunah Nabi ya salat iku mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba kenal kate. Ora delok versi film, versi tenan gak padha. Ora lan aku misale Islam lugu ra. Orang Islam dijahat wong Joban, kiai dijahat. Mergo cara wong Joban mbak kepula. Lama kok ada kok kena film. Wong Joban sing ngono. Ya men Joban kono kok. Wis pakai. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham. Seneng ngamuk wedi salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi apa? Fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah diberi kesempatan kemauan untuk selalu istiqomah menuntut ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ihdinas siratal mustaqim, semoga Allah selalu senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.